Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Siti Masahah Munawwarah untuk pembelajaran administrasi umum di kelas 10. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat bergabung di SMK Bakti Ibu. Selamat datang, selamat belajar di SMK KBI jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Sebelumnya Ibu memperkenalkan diri, nama Ibu Siti Masahah. Ibu mengajar administrasi umum di kelas 10, yaitu pelajaran produktif atau jurusan karya di SMK. Baik, ada beberapa kompetensi dasar yang akan kita pelajari di semester 1. Ada 5 KD yang akan kita pelajari. Untuk pertemuan yang pertama, di sini kita akan membahas tentang pengertian administrasi dan juga unsur-unsur administrasi. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ada pengertian administrasi. Mungkin kalian sering mendengar atau pernah mendengar apa yang dimaksud dengan administrasi. Ini harus diadministrasikan. Ada acara harus diadministrasikan. Ada berkas-berkas harus diadministrasikan. Nah, administrasi itu sebetulnya berasal dari bahasa Latin. Ad yang berarti intensif dan ministra yang berarti melayani, membantu atau memanfaatkan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian administrasi dalam arti sempit dan juga arti luas. Yang pertama, pengertian administrasi dalam arti sempit. Pengertian administrasi dalam arti sempit adalah usaha, tata usaha, office work atau paperwork adalah serangkaian aktivitas yang berupa menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan bahan keterangan dalam kerjasama untuk mencapai tujuan. Nah, administrasi sering dilakukan biasanya di kantor ya, karena hubungannya dengan tulis-menulis. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan istilah paperwork. Karena administrasi biasanya berhubungan dengan itu. Atau kalau saat ini karena zamannya sudah berbeda, jadi administrasi itu banyak juga berkaitan dengan komputer, dengan laptop, ya, dengan handphone seperti itu. Oke. Nah, yang kedua ada administrasi dalam arti luas, yaitu kegiatan kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, jadi jika ada dua orang atau lebih melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan, maka itu sudah disebut dengan kegiatan administrasi. Nah, jadi paham ya? Itu merupakan pengertian administrasi dalam arti sempit dan juga luas. Nah, di sini ada unsur-unsur administrasi. Ada unsur-unsur administrasi. Apa saja sih unsur-unsur administrasi tersebut? Yang pertama harus ada sekelompok orang. Kemudian yang kedua itu ada kerjasama. Yang ketiga ada pembagian tugas secara terstruktur. Yang keempat ada kegiatan yang runtut dalam proses. Yang kelima ada tujuan yang akan dicapai. Yang keenam ada memanfaatkan berbagai sumber. Nah, di bawah Ibu menulis unsur-unsur administrasi menurut para ahli, menurut G tahun 2000. Yang pertama ada pengorganisasian. Maksudnya pengorganisasian di sini adalah perbuatan dalam menyusun sebuah organisasi untuk menjadi wadah ataupun tempat dalam setiap kegiatan usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ya, jadi organisasi itu merencanakan terlebih dahulu. Nah, yang kedua ada manajemen. Manajemen merupakan rangkaian perbuatan dalam menggerakkan karyawan-karyawannya
dan juga mengerahkan segenap fasilitas kerja untuk mencapai tujuan. Ya, nah itu manajemen. Jadi manajemen itu menggerakkan. Yang ketiga ada tata hubungan. Rangkaian perbuatan dalam menyampaikan warta atau berita dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerjasama. Nah, yang ketiga ada kepegawaian. Nah, ini adalah perbuatan yang mengatur atau mengurus tenaga-tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Oke, yang kelima ada keuangan. Ini merupakan perbuatan untuk mengelola pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Yang keenam ada perbekalan. Perbuatan dalam mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara, sampai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerjasama. Yang ketujuh ada tata usaha. Nah, merupakan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Yang terakhir ada perwakilan. Merupakan rangkaian perbuatan dalam menciptakan hubungan baik dalam berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar atau beberapa kerjasama yang dilakukan. Nah, itu anak-anak ya. Jadi unsur-unsur itu adalah hal-hal yang harus ada di dalam kegiatan administrasi. Sedangkan tadi pengertiannya dibagi menjadi dua dalam arti sempit dan luas. Nah, untuk ciri-ciri administrasi, insya Allah nanti Ibu akan jelaskan minggu depan. Nah, anak-anak di sini Ibu mau kalian mengevaluasi setelah Ibu menyampaikan materi dan Ibu akan share materi berupa file. Ya, nanti akan Ibu share di Google Classroom. Kalian di sini yang pertama harus memberikan kesimpulan apa itu pengertian administrasi menurut pendapat sendiri. Yang kedua, bagaimana jika tidak ada unsur di dalam bagaimana jika tidak ada salah satu unsur di dalam administrasi. Berikan alasan kalian. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.